down, I know you got me, babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat ya. Iya toh. Sebelum pelajaran kita dimulai dulu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Sebelum pelajaran, guru absen terlebih dahulu ya. Alvina Damayanti, Amelia, Akil, Abdan, Sakit, Agung, Aurel, Aska, Diva, Jenny, Dini, Riubil, Sakit izin apa? Dayo, Intan, Gerda, Kafa, Lili, Lulu, Adlan, Muhajir, Rifki, Naila, Okta, Raita, Rizky, Lala, Dina, Yusuf Ali, dan Mira. Sakit. Alfani. Ada lu. Sudah ya. Pelajaran kali ini apa? Pelajaran apa? Nah, di sini terdapat foto siapa ya? Menurut kalian yang mana ada kewajiban kalian di sekolah? Yang apa? Terus kalau bisa belajar di kelas, jadi kalian bisa membedakan ya antara mana kewajiban kalian dan mana kalian saat di sekolah. Oke? Langsung saja ya penjelasannya ya. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Saya Biung Humas kelas 9. Hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki atau layak diterima seseorang dan harus dilakukan. Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki atau layak diterima seseorang dan harus dijamin oleh hukum. Itu pengertian hak secara ya. Menurut KBBI, apa KBBI? Jadi hak dan kewajiban. Hak merupakan segala sesuatu yang dimiliki atau layak diterima seseorang dan dijamin oleh hukum. Itu pengertian. Menurut KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak itu mencakup kebenaran, kepemilikan, kewenangan dan kekuasaan
Secara umum, hak merupakan wewenang yang diberikan hukum kepada individu untuk melindungi kepentingan. Ini definisi dari terus ini ada kewajiban. Kewajiban apa? Segala sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi seseorang sebagai bentuk tanggung jawab. Kewajiban ini bisa bersifat moral atau hukum, seperti kewajiban warga negara untuk menaati hukum, yaitu membayar pajak dan membela negara. Lanjut, ada hak warga negara. Kita kan warga negara ya. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga punya hak, yaitu hak khusus yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak ini bikin kita bisa ikut serta dalam kehidupan bernegara. Misalnya, kita punya hak untuk apa? Untuk memilih presiden. Untuk apa lagi? Mendapatkan pendidikan yang bagus. Mendapatkan pekerjaan dan dilindungi oleh hukum dan berobat ketika sakit. Itu merupakan hak negara, warga negara. Kemudian ada kewajiban warga negara. Nah, selain punya hak, kita juga mempunyai kewajiban. Kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Yang Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur kewajiban kita. Contohnya, kita apa? Di dalam masyarakat kita wajib membayar pajak, membela negara kalau ada ancaman, dan menjaga keamanan lingkungan sekitar, dan ikut serta membangun negara supaya maju. Hubungan antara hak dan kewajiban. Jadi ya, hak dan kewajiban itu harus seimbang, harus ada hubungannya. Hak dan kewajiban itu kayak dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahin. Kita nggak bisa seenaknya kita telah melakukan kewajiban. Sama kayak naik sepeda, kita punya hak untuk pakai jalan raya, tapi kita juga wajib taat sama rambu lalu lintas supaya nggak kecelakaan. Jadi gini, kalian tahu uang kertas? Ya. Kan ada dua sisi ya, depan dan belakang. Itu seperti hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu seperti itu, tidak bisa dipisahkan. Apabila uang itu kan dua sisi ya. Kalau dua sisi itu nggak ada nominalnya, depannya ada, itu kan nggak seimbang. Ini uang berapa ini, gitu kan? Kalau kita lihat dari sisi depan, tidak lihat dari sisi belakang. Dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gini, kita punya hak untuk sekolah, tapi kita juga wajib belajar. Kalian belajar kan di rumah? Belajar kan di pondok? Kita punya hak untuk dapat pekerjaan yang layak, tapi kita juga wajib bekerja dengan jujur. Kita punya hak untuk melindungi polisi, tapi kita juga wajib taat hukum dan tidak bikin orang aja. Jadi kalian misalnya dikasih hak untuk kerja berkendara di jalan, tapi kalian jangan lupa kewajiban kalian juga harus dilakukan, yaitu taat dalam berkendara dalam lalu lintas. Ada sampai di sini paham nggak? Ya. Pentingnya menghargai hak dan kewajiban orang lain, sesama teman, orang lain, bisa ya? Coba bayangkan kalau semua orang itu cuma mikirin haknya sendiri, pasti dunia akan kacau balau kan? Terus kita satu jalan, terus kalian apa gitu kan? Ya, kalian itu nggak boleh ya. Makanya penting banget untuk menghargai hak orang lain, sama kayak kita mau hak kita dihargai. Kalau kita bisa saling menghargai, bahkan lebih rukun dan damai. Jadi kalian tuh harus saling menghargai ya, antara teman, antara saudara, atau tetangga, antara guru, itu harus saling menghargai. Cara menjalankan hak dan kewajiban dengan baik. Gimana caranya jadi warga negara yang baik? Gimana?
Harus Gimana? Harus apa? harus tahu apa saja sih. Oh ya, boleh. Pertama kita harus tahu apa saja sih hak dan kewajiban kita. Jadi kita harus memahami hak dan kewajiban itu apa ya. Hak kita, misalnya hak kita di sekolah. Hak kita di sekolah. Hakku di sekolah itu apa? Berarti hakku itu harus mendapatkan pendidikan yang baik, gitu kan. Kewajibannya apa? Ya taat pada tata tertib sekolah. Dan kewajibannya yaitu apa? Kalau di kelas itu melakukan piket kelas. Kedua, kita harus paham kenapa hak dan kewajiban itu sangat penting. Sama paham kan? Kenapa hak dan kewajiban itu penting? Ya. Tahu ya. Ketiga, kita harus berani bersuara untuk memperjuangkan hak kita. Kita harus, kalau misalnya sangnya tidak mendapatkan hak, kan harus gini. Mana hak, gimana bersuara posisinya mana hak saya, gitu kan? Saya sudah melakukan kewajiban ini, terus mana hak saya tidak dapat, gitu kan? Dan yang terakhir kita harus bertanggung jawab saat menjalankan kewajiban. Dan seperti kayak tadi, kalau kewajibannya kalian di kelas piket harus dilaksanakan, harus ada rasa bertanggung jawab. Manfaat menjalankan hak dan kewajiban. Kalau kita menjalankan hak dan kewajiban dengan baik, banyak manfaatnya loh. Pertama, hidup kita jadi lebih sejahtera. Jadi kan maksudnya ayam bukan ya, bahasanya lumayan ya. Masyarakat juga ikut sejahtera dan negara jadi lebih maju dan kuat. Terima kasih banyak ya. Ya. Sudah paham mengenai hak dan kewajiban? Ya. Saya minta kalian buat tabel hak kewajiban kalian di sekolah dan kewajiban di sekolah. Berapa, Bu? Sebanyaknya tak kasih waktu 3 jam. ya, pokoknya 5 menit kalian bikin hak dan kewajiban. Ya, Baca. apa? Ada kewajiban aja. Ya, hak dan kewajiban itu aja. Di kertas, Bu. Ya, di kertas saja. Ngaji sekolah. Sekolah, Bu ya? Kewajiban. Apa? Belum saya tabel. Kewajiban. Bu, gimana tabelnya, Bu? Kasih kertas. Oh, kalau Bu, di tabel nggak apa-apa, Bu. Langsung sama kelasnya. Di sekolah. Ya guys, ini.
Apakah sudah selesai? Sudah. Belum. Ya. Sudah? Sudah. Saya. Ya. Sudah ya? Ya. Tadi tujuannya memberikan contoh di sekolah dan kewajiban Di sekolah. Coba sebutkan Mbak Alvina dan kewajiban di sekolah yang kamu ketahui. Sama nggak apa-apa kok. Siswa di sekolah satu mendapatkan pendidikan berkualitas, Ya. Terus lanjut. merasa aman dan dilindungi dari kekerasan serta diskriminasi, bebas berpendapat. Kewajiban siswa di sekolah: mematuhi peraturan, menghormati guru dan teman, menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah, serta mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan disiplin. Ya bagus. Apa dan kewajiban di sekolah? Coba kamu buktikan. Ya, terus. Jadi kamu sebutkan dan kewajiban di sekolah. Ya. Jadi kalian sudah tahu ya kewajiban dan hak kalian di sekolah ya. Ya. Satu lagi, bapak sebutkan dan kewajiban di sekolah. Sudah. Mendapatkan? Paham ya, dan kewajiban ya. Kalian tahu ya ada kewajiban kalian di sekolah. Terus apabila ada kewajiban kalian tidak terpenuhi, bagaimana? Apakah ada yang belum terpenuhi ada kewajiban kalian di sekolah? Apa? Sudah terpenuhi. Kewajibannya sudah terpenuhi? Ada sudah terpenuhi? Sudah. Alhamdulillah. Lanjut ya. Ya. Jadi hak itu apa hak tadi? Itu sesuatu yang harus didapatkan. Ya, sesuatu yang harus kita dapatkan serta kewajiban yang harus kita lakukan. Baik, tugas di rumah. Tugas di Ya. rumah. Tugas di rumah kalian nanti berdiskusi sama kalau di pondok ya dengan pengurusnya ya. Ya. Berdiskusi dengan orang tua tentang hak dan kewajiban mereka di pondok atau di rumah. Oke? Ya.
Apabila ada salah kata atau pelajaran yang kurang, guru mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucker.